Saudaraku yang kekasih, Amsal pasal 16 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, selamat pagi. Ketika hari ini kita masih ada dalam dunia ini, pernahkah terlintas dalam benak kita saat kita membuka mata kita di pagi hari, kita berpikir untuk apa dan untuk siapa kita ada? Walaupun hidup kita dalam dunia ini adalah sementara, tetapi bagaimana kita boleh memberi arti dan makna dalam hidup kita yang sementara ini? Artinya bahwa hidup kita, hidup saudara dan saya, bukanlah sekedar hidup dan bernapas. Bukanlah sekedar menjalani rutinitas saja. Apalagi sekedar makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Kita boleh menyadari jika hari ini kita masih ada. Kita ada bukan lagi untuk diri kita sendiri, melainkan kita ada untuk memberi manfaat bagi orang lain, bagi alam semesta ini, terutama bagi Tuhan. Pentingnya hidup, saudaraku yang terkasih, tidaklah dilihat dari seberapa lama kita hidup dalam dunia ini, melainkan apa yang telah kita lakukan selama kita hidup. Hidup kita adalah bagian dari rencana Tuhan di bumi ini. Tidak peduli kita kaya atau miskin, tua atau muda, kita semua ada untuk suatu tujuan yang telah Tuhan tetapkan di dalam masing-masing kehidupan kita. Dan tujuan itu hanya dapat terpahami oleh kita apabila kita hidup di dalam Tuhan. Dengan demikian, kehidupan kita pun dapat terisi dengan goresan-goresan yang bermakna. Dan tidak hanya sibuk melihat keperluan dan kepentingan kita sendiri. Jika kemarin kehidupan kita mungkin belum memberi arti bagi orang lain, namun hari ini berusahalah agar kehidupan kita bermanfaat bagi orang lain. Usaha yang kita lakukan tidak mesti sama dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Karena masih begitu banyak hal yang dapat kita lakukan, yang dapat kita perbuat dalam hidup ini. Jika kita tidak memiliki harta untuk diberi, maka berilah waktu dan perhatian yang sudah pasti kita miliki semua. Jika kita tidak memiliki kekuasaan, maka berilah kekuatan melalui perkataan yang mampu menguatkan sesama kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, betapa indahnya kehidupan ini jika dalam dunia ini setiap orang bersedia untuk saling menghargai, bersedia untuk saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Karena memperhatikan, mengajak, memberi tempat, menghormati orang lain, mereka yang tampaknya lemah, yang kurang, yang tidak pandai, itu adalah perwujudan karakter Kristiani yang begitu mulia. Itulah tindakan nyata dari kasih. Sekali lagi, alangkah indahnya persekutuan Kristiani kita bila setiap orang percaya mau melakukan tindakan kasih, menghargai dan memperhatikan sesama. Tidak sibuk dengan persoalan dan kesulitan pribadi sampai lupa dengan orang yang berada di luar sana yang begitu banyak menderita dan membutuhkan pertolongan kita. Kiranya kita boleh belajar untuk tidak hanya berfokus kepada kesukaran dan penderitaan pribadi, lebih-lebih berputus asa atau meratapi diri kita.
Tapi mari kita bersuka cita, mau peduli kepada orang lain. Kita percaya firman Tuhan hari ini mengatakan, jikalau Tuhan berkenan pada jalan hidup kita, maka musuh apapun akan didamaikan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah kami senantiasa hidup menurut apa yang Tuhan kehendaki. Melakukan yang terbaik dalam hidup ini selagi Engkau memberikan kami kesempatan untuk melakukannya bagi Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.